Selamat bertemu kembali para siswa SMA MA, khususnya yang baru lulus OSK yang ingin menghadapi OSP KS sekarang ini ya, KSNP tahun 2021 bulan Agustus nanti, dan juga bagi para siswa yang sebentar lagi akan menduduki kelas 10 dan kelas 11 yang khususnya berminat mengikuti seleksi KSN tingkat kota di tahun 2022 nanti, atau yang juga ingin mendalami fisika lebih lanjut. Kita akan membahas seri KSN, pembahasan soal OSP 2020 nomor 4 yang berkaitan dengan momentum dan impuls, dan tentu dikombinasi dengan lainnya. Ya, kita lihat aja soalnya seperti ini. Perhatikan ilustrasi berikut. Ya, jadi Anda lihat ini. Gambar ini diketahui persis seperti ini. Ini R kecil ya. Ini R besar. Ini V0, ini H. Sebuah bola pejal bermasa M dan berjari-jari R bergerak di atas meja kasar dengan kelajuan awal V0. Jadi dia bergerak, ini dekat saja ya. Dia dekat saja. Jadi ketika tiba di sini kecepatan awalnya masih V0. Kemudian dia akan jatuh. Nah, tepian meja ini berbentuk seperti ini. Ya, ujung meja berupa seperempat lingkaran. Jadi seperempat lingkarannya. Jadi hanya seperempat seperti ini. Nah, seperti ini. Seperempat ini. Gambar diperbesar seperti ini. Jari-jarinya R kecil. Dan ketinggian ujung meja terhadap lantai, ini lantai, adalah H. Nah, ini yang penting. Dengan H lebih besar, jauh lebih besar ya ini. H jauh lebih besar daripada jari-jari bola ini, dan jari-jari bola ini jauh lebih besar daripada lekukan meja ini. Asumsi bola tidak pernah slip saat kontak dengan meja. Jadi di sini dibilang tidak pernah slip ya saat kontak dengan meja. Anda sudah tahu nanti di sini kata tidak pernah slip ini artinya menggelinding. Jadi kecepatan pusat ini berkaitan dengan omega. Ya, di sini kan dia akan akan berotasi ya dengan kecepatan omega, maka V sama dengan omega kali R untuk bola. Jadi ada omeganya ini. Tentukan sudut theta di mana bola meninggalkan ujung meja. Ya, pertanyaan A aja dulu ya. Ini adalah acuan dari buku yang saya pakai, tulisan saya sendiri. Oke. Jadi solusinya ingat, H lebih besar dari R, lebih besar R. Jadi nanti kalau ada R plus R, jadi 1 nih ya. Maka ini bisa kita dekati dengan R. Gitu. Artinya R-nya diabaikan kalau terhadap R. Hanya kalau penjumlahan dan pengurangan ya. Biasanya kalau penjumlahan dan pengurangan. Kalau perkalian enggak. Ya, karena dikali itu beda. Kalau Anda punya uang 1 miliar, diambil 100 rupiah. Nah, itu bisa aja dianggap 1 miliar. Ini. Atau Anda punya uang 1 miliar, dikasih uang 100 rupiah. Maka uang 100 rupiah diabaikan. Tapi kalau kali nggak bisa. Anda punya uang 1 miliar, dikali 100. Oh, itu malah jadi tambah banyak ya. Jadi seperti itu. Tapi nanti ya hasil hitungan ya. Jangan diterapkan di sini. Di hasil hitungan aja nanti. Oke, kita gambar ulang. Ini mejanya. Ini ketika dia belum ada di ujung meja. Masih di bagian ratanya. Jadi pas di ujungnya aja. Sebelum dia melengkung. Dia masih tegak bolanya. Kita anggap karena dia disebut tadi tidak slip. Berarti di sini pasti ada kecepatan omega 0. Kemudian ada kecepatan rotasi omega 0, kemudian ada kecepatan V0. Kemudian anggaplah di sini dia jatuh ke bawah, akan lepas kontak di sini, ya. Jadi gaya normal di sini 0, lepas kontak itu artinya ada gaya normalnya 0 di sini. Nah, ini. Tentu lingkarannya seperti ini. Nah, tentu kecepatan V0-nya udah berubah, bukan V0 lagi tapi V. Omega 0-nya juga udah berubah jadi omega. Gitu ya. Oke, kira-kira seperti itu. Nah,
saya ambil acuan di sini. Ya, saya ambil acuan di sini. Nah, ini kan ada jari-jari kelengkungan. Ini kan pusat dari jari-jari kelengkungan ini. Misalnya ini A lah, ya. Jadi saya ambil ini sebagai acuan energi potensial karena saya akan menggunakan hukum kekalahan energi mekanik. Ya. Kemudian posisi ini tingginya ini tentu kita sebut aja ini bola posisi 2, ini bola posisi pertama. Posisi 2 tingginya terhadap acuan ini, ya. H2. Ya. Kemudian Anda lihat ini, ya. Ini jari-jari bola. Ini di gambarnya nggak sebanding ya. Ini jari-jari bola ini kan kita perbesar. Jadi ini R plus R ya. Ini R plus R. Oke. Kemudian ini juga sama, ini pusatnya ini R plus R. Ini H1. Jadi kalau Anda lihat H1 itu sama dengan R plus R. Oke. H2. Nah, kita misalkan ini sudut theta di mana bola meninggalkan ujung meja. Jadi ini kan ujung meja. Yuk, waktu dia pergi kan berarti dia sudah menempuh busur sebesar ini. Nah, sudut ini maksudnya sudut theta. Nah, ini sebetulnya sudah pernah dikerjakan di soal OSK dan soal OSP sebelumnya. Dan sudah saya bahas dua-duanya. Ya, sudah saya bahas dua-duanya. Bedanya cuma ada kata ini. Ya, bedanya cuma ada kata ini. Itu. Ya, tapi sebetulnya dua-duanya sudah dibahas. Ya, jadi kita hanya bedanya di sini. Ya, coba lihat di video saya sebelumnya ya, yang tentang gerak melingkar mungkin ini atau menggelinding. Jadi ini kalau Anda lihat sudut ini theta berarti sudut ini juga theta. Ini 90. Nah, ini adalah hipotenusa, R besar plus R kecil. Ya, jadi kalau kita keluarkan seperti ini. Nah, ini R besar plus R kecil. Ini theta. Ini. Ya. Nah, ini adalah tingginya. Nah, Anda tahu ini adalah sisi di dekat theta. Berarti kosinus ya. Jadi H2 ini akan sama dengan R besar plus R kecil kosinus theta. Oke. Nah, sekarang saya akan menggunakan hukum kekekalan energi. Ya, hukum kekekalan energi mekanik. Jadi energi potensial pada posisi 1 ditambah energi kinetik pada posisi 1 akan sama dengan energi potensial pada posisi 2 ditambah energi kinetik di posisi 2. Ya. Di posisi 1 terhadap acuan tingginya adalah R plus R. Ya, R plus R. Atau kita tulis rumusnya dulu lah ya. Rumusnya dulu. Ini MgH1. Kemudian energi kinetik ada 2. Ya, ada setengah M V0 kuadrat. V kuadrat atau V-nya V0 kan. Di sini V-nya V0. Setengah M V0 kuadrat. Terus dia juga berotasi dengan kecepatan sudut omega 0. Jadi ada energi kinetik rotasi setengah I omega 0 kuadrat. Ya. Ini sama saja. Cuman ini H2. Kita tulis rumusnya dulu. Kecepatannya V. Dan momen inersianya omega. Seperti ini. Dari sini aja udah kelihatan M itu bisa dicoret. Oh sorry, belum bisa. Ini I-nya harus dimasukkan dulu. Oke, nanti kita tulis lagi ya, nggak apa-apa. Oke, sekarang kita masukkan Mg H1-nya R plus R. Ini biarkan aja. Setengah M V0 kuadrat ditambah setengah. Momen inersia dari bola pejal itu adalah 2/5 mr kuadrat ya. Kalau nggak diketahui kita harus hafal. Bola pejal ya. Jadi ini 2/5 mr kuadrat. Kemudian dia bilang menggelinding. Ya, tidak slip. Jadi kalau tidak slip itu omega 0-nya tentu sama dengan V0 per R. Omega yang ini nanti V per R. Ya. Jadi kita rubah omega 0 ini V0 per R dikuadratin. Berarti V0 kuadrat per R kuadrat. Nah begini. Ini Mg H2-nya R plus R cos theta. Ditambah, nggak cukup ya di bawah sini aja. Oh ini cukup masih. Setengah MV kuadrat tidak kita rubah kan. Ditambah setengah
Momen inersianya dirubah 2/5 mr kuadrat kali r kuadrat. Nah, seperti ini. Oke. R kuadrat di sini bisa hilang. Tengah mr kuadrat. V-nya ini mana tadi? Ini omega. Omega ini V per R. Ini V kuadrat per R kuadrat. Ya. Nah, begini. R kuadrat di sini bisa hilang. Ini satu suku. Nah, untuk semua suku ada M-nya. Ini ada M, 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 ini ada M. M-nya hilang. Oke, saya salin dulu lah. Ya, G, R plus R plus setengah V0 kuadrat ditambah 2/10. Nah, ini juga hilang. Internal satu suku ya. 2/10 V0 kuadrat sama dengan ini yang di sini saya. Oke, yang ini. G R plus R cos theta ditambah setengah V kuadrat ditambah 2/10 V kuadrat. Nah, seperti ini. Nah, terus pendekatan tadi nih yang saya bilang. Ini sudah hitungan terakhir kan? Anda lihat. Kalau R ditambah R, ini bisa saya dekati dengan R. Ya, karena R jauh lebih besar dari R. Ya. 1 miliar dikasih 100 rupiah. Kira-kira seperti itu. Ini R. Oke, saya tulis lagi. Biar lebih sederhana. Jadi ini GR. Nah, kalau bisa ditambah, ditambahlah. Ini bisa ditambah kan? Ya. Penyebutnya. Ini setengah 5/10 ditambah 2/10. 7/10. 7/10 V0 kuadrat. Ini GR cos theta. Ditambah 5/10, 2/10. Ya sejenis ditambah aja biar lebih sederhana. Nah, begini. Oke, sebut aja ini persamaan pertama. Oke, kita analisis ya, apa yang diketahui. G itu biasa dianggap diketahui, R diketahui. V0 diketahui itu, ada ya, gak ada masalah. G, R. Nah, theta nggak tahu, justru ini yang ditanya. V juga nggak tahu. V itu karangan kita, di sini nggak ada V ya. Anda lihat, dia ada. V ini karangan kita kan, untuk menyatakan kecepatan ketika dia meninggalkan ujung meja. V. Jadi kalau Anda lihat di sini, variabelnya ada dua ya. Variabelnya ada dua. Ya, dua variabel, yaitu theta dan V. Nah, di matematik ini tidak mungkin selesai, ya. Perlu satu persamaan lagi. Dengan catatan perlu satu persamaan lagi. Ya, Anda berpikir lagi persamaan yang mana. Oke, nah satu persamaannya didapat dari mana? Kan itu kita berpikir. Kita lihat, ini kan dia bergerak di sini ya. Jadi di sini dia masih melingkar, kan? Ini ada omega di sini kan. Dia masih melingkar, ya. Tapi melingkarnya terhadap titik ini bisa dianggap poros sesaat. Jadi titik B ini bisa dianggap sebagai poros sesaat, ya, poros sesaat, gitu ya. Nah di sini kan kalau lihat Anda dia mau lepas kontak kan, mau lepas kontak, sehingga di sini seharusnya ada gaya normal kan, harusnya ada gaya normal ini ke sana, ya. Jadi bola ini menekan, ini meja ya, ini ujung meja ini meja ini. Nah, kalau kita ini yang ini, ya, ujung meja. Ini sebetulnya dia kan bola ini menekan meja ke bawah, ya, ke arah radial, ke arah radial. Harusnya dia dibalas dikasih, tapi gaya normalnya 0. Jadi gaya normal di B itu 0. Karena akan lepas kontak. Nah, dengan demikian, gaya apa yang menuju ke pusat, gitu, ke poros sesaat ini kan. Nah, kalau Anda lihat, dan poros sesaat ini akan berhubungan dengan pusat lingkaran. Nah, di sini masih ada satu gaya lagi kan, MG. Ya, jadi kalau saya panjangin aja ya, biar kelihatan gitu ya. Bola dianggap masanya M, jadi MG. Nah, MG ini punya komponen radial ini. Ini komponen radial kan. Ya, ini menuju pusat ini juga dan menuju poros sesaat. Nah, ini kita, kalau Anda lihat ini bisa diuraikan. Nah, begini. Ya, jadi gambar ini saya perbesar di sini biar kelihatan. Jadi kelihatan ini ada gaya ini. Ya.
Nah, ada gaya ini. Adalah komponen dari mg. Kemudian Anda tahu ini tadi sudut theta kan? Yang ini tuh sudut theta. Nah, ini. Nah, berarti ini juga theta. Ini kan proyeksi tegak lurus. Jadi ini segitiga siku-siku. Nah, maka yang kita inginkan yang merah ini. Ada di dekat, jadi mg cos theta. Jadi yang merah ini juga mg cos theta ini. mg cos theta. Inilah yang berfungsi sebagai gaya sentripetal. Ya, gaya menuju radial, gitu. Tuh. Jadi kalau Anda dapat jadi gaya sentripetalnya itu dapat sudah, yaitu mg cos theta. Nah, ini kita samakan dengan rumus. Ya, Anda sudah tahu itu waktu belajar di video saya juga ada itu tentang gerak melingkar. Ya, silakan dipelajari. Itu topiknya selalu gaya sentripetal, dicari asalnya, ini asalnya, kemudian disamakan dengan rumus. mv kuadrat per r sama dengan mg cos theta. Inilah persamaan yang kedua. Ya, inilah persamaan yang kedua ya. Anda bisa coret ini m-nya muncul lagi di sini. Nah, di persamaan pertama yang kita perlukan kan V kuadrat. Nah, kalau mau cari theta mau kita cari, berarti ini yang harus kita substitusi. V kuadratnya yang harus kita substitusi, ya. V kuadratnya harus kita substitusi supaya variabelnya tinggal satu. Jadi V kuadrat sama dengan RG cos theta. Sebut aja ini persamaan kedua. Maka kita substitusi 2 ke 1. Ini. Kita akan dapatkan GR, ya, ini ditambah ini, Anda lihat yang ini, ya. Nah, di spidol saya itu ditambah 7/10 V0 kuadrat sama dengan GR cos theta ditambah 7/10, nah ini V kuadrat, ini RG cos theta, RG cos theta. Kemudian Anda jumlahkan ini 1, ini 7/9, 7/10, jadi 17/10. Ya, 17/10 GR cos theta. Ini ada GR ditambah 7/10 V0 kuadrat. Nah, begini. Ya, yang mau kita hitung cos theta kan? Ini. Maka tinggal kita bagi ya. Ya, dibagi. Jadi cos theta sama dengan yang kiri, GR ditambah 7/10 V0 kuadrat per 17/10 GR. Ya, ini kalau naik 10/17, ya, 10/17 begini kan. Nah, GR dibagi GR 1, ya, GR dibagi GR 1, ini sudah naik, kita naikkan, ya. Kemudian ini ditambah 7/10 V0 kuadrat bagi GR. Nah, biasanya kita nyatakannya begini jawaban itu ya. Nah, kemudian kalau mau kita kalikan, kalikan. Ya, ini dikalikan ke sana. 10/17 ditambah, kalau kita kalikan ini 10-nya hilang, 7/17. 7/17 V0 kuadrat per GR. Nah, ini sudah ketemu ini. Biasanya tetanya kan kalau di kalkulator arcus ya. Arcus. Arcus itu biasanya disebutnya cos min 1. Ya, kalau bahasa dulu saya sekolah arcus. Arcus cos. Sekarang pakai kalkulator Anda dikasih min 1 itu. Artinya itu inverse. Ya. Ini akan sama dengan 10/17 ditambah 7/17 V0 kuadrat per GR. Ya. Nah, jawaban ini sah. Kenapa sah? Karena V0 diketahui. Tuh. Ya, di soal tadi yang aslinya. Soal yang aslinya ini kan. Nah, V0 diketahui. G itu dianggap diketahui. R diketahui. R. Oke, selesai. Untuk pertanyaan A selesai ya. Jadi pertanyaan A selesai ya. Sekarang kita menuju ke pertanyaan B. Ya. Ini. Kelajuan dan kecepatan sudut bola saat lepas kontak dengan ujung meja. Ya, jadi kelajuan ini V. Ini omega.
Ya, jadi pertanyaan B itu V-nya berapa, omeganya berapa, ya. Jadi pertanyaan B itu V-nya berapa, omeganya berapa. Itu. Nah, sudah tinggal dimasukkan sih. Jadi pertanyaan B itu tinggal dimasukkan. Tadi kan cos theta udah ketemu ini ya. Jadi anggaplah ini persamaan 3. Ya. Persamaan 2 ini kan. Ya, saya tulis lagi ya. V kuadrat sama dengan RG cos theta. Ini persamaan 2 kan. Nah, persamaan 3 cos theta-nya udah ketemu. Jadi 3 masukkan ke 2. Ya, yang ditanyakan V kuadrat. Nanti tinggal diakarin. V kuadrat sama dengan RG cos theta-nya ini. Ya. 10/17 tambah 7/17 V0 kuadrat per GR. Nah, terus V-nya diakarin. Ya udah diakarkan aja. Ini diakarkan sendiri aja. Karena angka ini huruf ini biasa itu. Ini akar aja. 10/17 ditambah 7/17 V0 kuadrat per GR. Ya seperti ini. Disatukan juga nggak apa-apa. Ini dikurung kali RG boleh. Yang penting jawabannya ini sah. Oke, sekarang omega. Omega kan dia menggelinding. Selama dia ada di meja, dia tidak slip. Jadi V per R. Ya tinggal dibagi R. Ya dibagi R. Ini R ini akar R kuadrat. Nah, dimasukin aja di sini nanti. Akar RG. Ini tetap akar 10/17 ditambah 7/17 V0 kuadrat per GR. Ya, maka ini hasilnya adalah R-nya dicoret 1 kan. Ya, berarti akar G per R. Akar, ini tetap ya. 10/17 ditambah 7/17 V0 kuadrat per GR. Nah, selesai. Jadi pertanyaan B selesai ya. Sekarang kita ke pertanyaan C ya. Pertanyaan C. Kalau kita baca lagi soalnya ya. Pertanyaan C. Selanjutnya, nah ini setelah dia jatuh, kan dia jatuh ini. Ya. Nah, Anda perhatikan ketika dia jatuh, kecepatannya yang ini. Ya, di sini ada omega. Omega tidak berubah nanti, tetap. Kenapa? Karena kan dia di udara sini, ya. Gesekan udara diabaikan. Sehingga ketika dia mendarat di lantai, kan dia akan mendarat di lantai. Ya. Kecepatannya tetap, kecepatan rotasinya tetap omega. Nah, sekarang kita baca soalnya. Selanjutnya asumsikan selak waktu tumbukan antar bola dengan lantai, kan dia akan ke bawah nih. Dia menumbuk lantai. Nah, ketika dia menumbuk lantai itu kan dia memberi gaya normal sebetulnya kan. Dia memberi gaya normal. Tak gitu ya. Cuman gaya normalnya ini tidak langsung N. Ya, dari 0 sampai N tumbuh. Ya, jadi N-nya ini berubah. Jadi nanti kalau kita hitung, kan yang mau kita hitung impuls. Ya, kalau Anda belajar di buku ini sebetulnya ada teori tentang bagaimana impuls itu merubah sudut, merubah momentum ya. Nah, ini yang dipraktekkan di konsep di soal sini. Ya, jadi impuls ini. N ini akan impuls. Dan impuls ini akan menghasilkan perubahan momentum kan? Perubahan momentum. Baik di sumbu X maupun di sumbu Y, ya. Nah, kita lihat dulu di sumbu Y. Ini sumbu Y ini gaya normal kan? Jadi kontak dia, jadi gini. Ini bola. Deng, kan gitu ya, jatuh. Deng, nah, itu gaya normal kan? Kontak dia sebentar. Nah, harusnya setelah kontak kan umumnya mantul. Ya, mantul itu artinya kecepatan Y-nya ada. Tapi di sini dia nggak mantul. Coba lihat pelajarannya. Selanjutnya asumsikan selang waktu tumbukan antar bola dengan lantai sangat singkat dan sesaat setelah tumbukan, jadi tumbukannya singkat, tek gitu ya. Bola kembali menggelinding. Jadi bolanya hanya bergerak mendatar gitu loh. Jadi kontak sebentar ya, kontak itu untuk sumbu Y ya. Untuk sumbu Y gayanya gaya normal. Ya, gaya normal ini yang akan memberi impuls. Ya. Kontak sebentar. Tapi sesudah itu apa yang terjadi? Bola tetap menggelinding. Menggelinding berarti horizontal. Bola tetap menggelinding. Gitu.
Artinya apa? Impuls dari sumbu Y ini diredam, ya, impulsnya diredam, sehingga kecepatan akhir di sumbu Y, PI akhir ya, itu sama dengan 0. PI akhir di sini itu 0. Kira-kira seperti itu. Nah, sekarang kita tinjau dulu gerak dari sini ke sini untuk menghitung Vx dan Vy. Nah, ini gerak parabola tentu, ya, kita anggap aja seperti partikel gitu. Ini gerak parabola. Ya, ketika dia bergerak ke bawah. Ini ada kecepatannya, kita uraikan kan di sumbu X. Ini di sumbu X. Di sumbu X itu gerak lurus beraturan. Karena gravitasi hanya ada di sumbu Y. Sehingga V0X ini tetap. Nah, sekarang kita lihat sudut theta di sini kan. Kita harus nyatakan dalam theta. Theta ini berarti ini theta berseberangan. Ya kan? Kalau ini theta, berarti ini 90 kurang theta ya. Kalau saya uraikan begini. Nah, ini V0 Y. Saya mau cari V0 Y berapa, V0 X berapa. Berarti ini theta. Kalau ini theta berarti ini 90 kurang theta. Berarti yang theta itu ini. Ini yang theta itu. Ya, sehingga jelas sekarang yang V0 ini cos ya. Jelas sekarang V0 ini cos. V0 cos theta. Yang ini V0 sin theta. Nah, ketika dia tiba di tanah, Vx kan tetap ya. Kalau gerak lurus beraturan kan berarti kecepatan kapan saja itu Vx. Itu akan sama dengan V0x. Nah ini. Sehingga dia hanya tiba dengan Vx, Vx-nya sama dengan V0x. V0 cos theta. Ya, ini Vx. Nah, jadi di sini dia V, sorry. Ini V bukan V0. V-nya V, V0-nya V kan? V0-nya V. Nah, jadi V0-nya V, ini V. Nah, V0-nya kan V. V cos theta, ini V sin theta. Vx-nya nggak berubah tuh, nggak berubah. Dan dia menggelinding, berarti kecepatan ini tetap. Nah, yang Y kemana? Padahal kita tahu Y itu akan GLBB kan? Di sumbu Y ini GLBB. Ya, ada 3 persamaan. Tentu kita akan pakai persamaan ini. Ya, ini secara umum dulu ya. Ditambah 2A delta Y gitu ya. Ini rumus umum GLBB. Ya. V di sini V, ya ini yang kita bicarakan tadi, ya. VY awal. Nah, ini dia akan ada, sebetulnya dia kan ke sini nih. Ini ada VY awal. Ketika tiba di lantai, kan dia dengan kecepatan kan? Coba Anda lihat. Deng, kan ini aja nih. Nah, kan dia ada kecepatan waktu tiba di lantai. Ya, Anda lihat. Nah, tapi sudah itu dia bergerak mendatar. Berarti diredam kecepatan Y-nya. Jadi VY awalnya ada. Nah, ini yang kita hitung dengan ini. Ini adalah VY awal. Ya, VY awal di sini. Dikuadratin. Nah, V0. V0-nya ini. Nah, ini V0 Y. Ini V0 Y. Nah, kan kita VY ini. V0 Y ini. V sin theta. V sin theta kuadrat. Gini kan ya. Ya. V sin theta kuadrat. Oke. Ditambah. Nah, ini karena dia bergerak ke bawah. Anggap aja arah ke bawah positif ya. Untuk ini, untuk gerak parabola. Ya, karena dia bergerak ke bawah, anggap aja arah ke bawah ini positif. Jadi A-nya sama dengan G. Delta Y-nya ini H. Nah, begini. Anggap aja begini. Ya, anggap aja untuk gerak ini ya, untuk gerak parabola ini arah ke bawah anggap aja positif. Ya. Itu. Nah, nanti V awal. Nah, tapi untuk di sini kita anggap untuk yang gerak impulsnya itu arah ke bawah negatif. Ya, arah ke bawah negatif. Jadi kita kasih min di sini. Akar ini kan V kuadrat sin kuadrat theta ditambah 2GH. Nah, jadi Anda bedakan ya. Ini plus karena ini kan dia pasti makin cepat. Kalau kita kasih min nanti kan malah tambah pelan. Ini kan kita hanya ingin itu besarnya saja. Ya kan? Ingin itu besarnya saja. Nah, begitu kita dapat besarnya, sekarang kita mau pakai impuls. Nah, di impuls ini kita anggap arah ke bawah ini negatif. Untuk gerak ini. Ya, ini. Jadi kita kasih min. Ya. Oke. Ya, sebetulnya min plus itu tidak terlalu bermasalah. Jadi VI awal kita udah dapat nih. Ini negatif karena ke bawah. Nah,
Harusnya kan dia terpental ya. Kalau ada punya bola kan dia terpental. Tapi kalau ini enggak, coba. Kalau bolanya terbuat dari bahan ini, coba Anda lihat. Ya, jadi dia tidak terpental. Jadi apa artinya? Energi pada vertikal ya. Energi pada arah vertikal itu diredam. Sehingga kalau tadinya V awalnya ini min ya. Min akar ini V kuadrat sin kuadrat theta tambah 2GH. Ya. Di akhirnya dia tidak mantul, berarti V akhir sama dengan 0. Nah, Anda sudah tahu perubahan kecepatan ini namanya perubahan momentum. Anda sudah tahu ini. Perubahan momentum linear ya, karena ada momentum sudut, ada momentum linear. Ini momentum linear ya. Kalau momentum sudut kan delta L. Nah, kalau momentum sudut itu biasanya pakai notasi L besar. Nah, dari mana perubahan momentum ini? Tentu dari impuls. Persamaan Newton itu sebetulnya kan gaya itu dP per dt. Itu Newton. Ya. Gaya itu adalah turunan pertama dari momentum terhadap waktu. Ya. Nah, kalau ini kita kalikan ke sana, ini jadi FDT. Sama dengan dP. Nah, inilah yang disebut dengan impuls. Impuls itu gaya sekali selang waktu yang sangat singkat. Ini impuls, dP ini perubahan momentum kan. Nah, ini yang akan kita pakai. Jadi impuls sama dengan perubahan momentum. Nah, apa yang menyebabkan impuls? Itu tadi saya bilang gaya normal. Ya, waktu dia kontak kan gaya normal. Ya, yang menekan ke bawah itu gaya normal. Jadi ini sebetulnya gaya normal ini. Ini kalau kita masukkan sini normal. Normal dt. Ya, akan terjadi perubahan momentum. Momentum di sini massa tetap. Jadi kita tulis saja massa, tapi hanya pada sumbu Y. Nah, ini makanya saya tulis pada sumbu Y saja. Ya, ini kan sumbu Y saja. Nah, kemudian kita integralkan kan gitu. Integralkan. Ya, karena gaya normal ini berubah-ubah. Jadi cukup kita hitung integralnya saja. Ini menyatakan impuls, ya. Ini menyatakan impuls. Impuls. Dan di sini adalah impuls pada sumbu Y. Ini akan sama dengan M-nya keluar ya. Massa bilang tetap keluar. M integral dVy. Nah, sekarang batasnya. Vy-nya Vy awal kan. Batas yang bawah ini Vy awal. Ketika dia datang itu. Ini yang barusan kita hitung ini. Dia datang tuh Vy awal. Ada. Nilainya nggak 0. Vy awal nggak 0. Vy akhir yang 0. Ini Vy akhir. Oke. Ini Vy awal. Ini Vy akhir. Gitu kan ya. Jadi Anda sudah tahu kalau integral dV itu Vy. Ya. Nah, Anda sudah tahu itu ya. Integral dx itu x. Jadi kalau integral dVy ya Vy. Batas atasnya Vy awal. Nah, Vy awal ini nih. Ya. Saya nggak usah tulis. Nanti aja langsung ditulis ya. Vy awal. Nah, Vy akhirnya 0. Nah, dia tidak mantul. Ya, diredam. Oke. Jadi hasilnya sama dengan M kali, masukkan batasnya kan, 0 kurang. Nah, kurang Vy awal. Vy awalnya ini. Minus lagi. Akar V kuadrat sin kuadrat theta ditambah 2GH. Begini. Ya. Nah, begini. Nah, jadi hasilnya min dikali min plus. Jadi ini hasilnya M akar V kuadrat sin kuadrat theta ditambah 2GH. Inilah impuls pada sumbu Y saat kontak. Ya. Ini impuls pada sumbu Y saat kontak. Ya. Yang berlangsung sejenak. Nah, ini kita sebut persamaan berapa ya? 1, 2, 3, 4 berarti ya. Persamaan 4. Oke. Jadi kalau kita lanjut, ini kita sebut persamaan 4 aja nanti. Ini persamaan 5. Nah, kalau Anda perhatikan, kan ketika ketika bola menekan lantai ada gaya normal ke atas kan? Ya. Gaya normal pada bola ini. Ya, tapi impulsnya sudah diredam. Nah, Anda tuh tahu kalau ada gaya normal ini kan menggelinding, berarti ini kasar. Ada gaya gesek. Karena dia bergerak ke kanan, gaya geseknya akan ke kiri. Nah, ini pasangan kan?
Dan gaya gesek itu dihitung dengan rumus mu kali n. Ya, karena ini dinamis, ya, dinamis jadi mu-nya mu k. Ya. Tapi kalau menggelinding, ya karena di sini ini kan mu ini muncul sebelum menggelinding. Kalau udah menggelinding, gaya geseknya kita tidak hitung dengan mu kali n. Jadi perhatikan ya, gaya gesek rumusnya mu kali n itu pada saat kontak aja. Ya, belum ya ini pada saat kontak. Dia belum menggelinding kan? Ya, ini belum menggelinding ini. Tapi hanya sebentar, jadi nggak kelihatan sama kita. Ini belum menggelinding. Makanya ini masih gaya gesek kinetik ini. Ya. Nanti setelah menggelinding kita tidak hitung lagi. Rumus ini udah nggak kita hitung. Jadi ini hanya kita hitung pada saat dia belum menggelinding. Ya. Ingat waktu kita belajar menggelinding. Ya. Oke, nomor 8. Halaman 8 sekarang ya. Kita teruskan. Nah, akibat dari ada gaya gesek yang berlangsung singkat, ya jadi gaya gesek ini juga berlangsung singkat, maka akan terjadi perubahan momentum sesuai dengan rumus tadi. Ya, gaya itu gaya pada waktu singkat, ya delta t, atau kalau di kita dt. Kalau integral kita pakai dt, ya karena kita akan pakai integral kan. Nah, ini berlangsung singkat. Nah, ini yang kita sebut impuls kan. Impuls tapi pada sumbu x, ya impuls linear ya, pada sumbu x. Ini akan berubah momentum, tapi pada sumbu x juga, ya. Jadi akan sama dengan perubahan momentum pada sumbu x, gitu. Ya, jadi kalau kita integral, bahasa integralnya begini, integral f dt, ya, akan sama dengan integral ini dpx, ini dpx. Nah dpx ini momentum itu kan massa kali kecepatan, massanya kan tetap. Nah begini, massanya tetap jadi bisa keluar. Ya nanti massanya bisa keluar. Ya, jadi ini akan sama dengan m dvx gitulah ya. Jadi dpx itu sama dengan m dvx. Jadi integral m dvx gitu, karena massanya tetap. Kecuali kalau di roket kan massanya berubah. Oke, seperti itu. Nah ini biarkan saja. Nah f ini kita masukkan mu kali n. Ya, f-nya kita masukkan mu kali n. Karena kita udah dapat tadi integral n. Ini ndt itu, integral ndt dapat, gitu. Sehingga ini mu ini bilangan tetap, bisa keluar di integral nanti. Jadi ini bisa mu integral ndt. Integral ndt kita udah dapat. Ini persamaan 5, ya. Ini kita udah dapat di persamaan 5. Ya. Sekarang kita urus yang kanan. Kecepatan awalnya. Kecepatan awalnya ini, waktu dia mendarat kecepatan awalnya ini, v cos theta. V cos theta ini. Ya gitu kan. Nah, kemudian kecepatan akhirnya saat dia menggelinding. Itu yang ditanya. Berapa kecepatannya waktu menggelinding? Nah, inilah kecepatan akhir bola saat menggelinding. Ya, saat menggelinding. Sesaat setelah tumbukan ya. Ini kecepatan akhir bola saat menggelinding. Ini sesaat sesudah kontak. Ya, sesaat sesudah kontak itu tadi. Sesudah kontak dengan lantai tentu. Ya, sesudah kontak dengan lantai. Gitulah kalau kita jelaskan. Ya, jadi di sini nanti setelah kontak dia akan punya kecepatan akhir v. Ini yang ditanya. Dan dia juga punya kecepatan sudut akan berubah omega. Kalau dia menggelinding tentu ini sudut, kecepatan sudut ya. Omega ini akan sama dengan v per r. Nah, kalau menggelinding kan gitu. Oke. Oke, sudah integral mu n dt, gitu. Tinggal dimasukkan batasnya m. Ya, integral dvx itu kan vx. Ya. Dengan batas v cos theta dan kecepatan akhir saat dia menggelinding, gitu. Nah, ini nggak usah dihitung, ini jadi gini. Nah, ini sama dengan m, masukkan batasnya v dikurangi v cos theta. Ini. Ya. Kita dapat seperti itu. Ya. Ya. Oke lah, ini sebut aja persamaan 6. Ya. 4, 5, 6. Nah. Sekarang masukkan 5 ke 6. Gitu. Ini maksudnya ya. Masukkan 5 ke 6. Ini maksudnya ya.
Jadi mu integral ini saya ganti nih. Kali M akar V kuadrat ini ya, V kuadrat sin kuadrat theta ditambah 2GH. Nah, ini. Sama dengan kalikan ya. Tapi sebelum dikalikan sebetulnya nggak usah dikalikan kalau gitu ya. Ya udah kalikan aja. MV ini bisa dicoret sebetulnya kan. Tapi nggak apa-apa lah. MV cos theta. Nggak apa-apa, kalikan aja baru coret, nggak apa-apa. Ini kan di sebelah kiri ada M. Maka hilang M-nya. Maka kita akan dapat yang kita mau hitung V ya. Kita sendirikan, ini kita pindah ke kiri. Ya, jadi V sama dengan ini yang kiri tetap akar V kuadrat sin kuadrat theta ditambah 2GH. Oke. Ini pindah min ke sini plus V cos theta. Persamaan 7. Nah, udah muncul yang ditanya. Ya, Anda perhatikan yang ditanya sudah muncul. Tadi ditanya apa coba? Kalau dilihat di soal. Ya, saya keluarkan soal. Yang C. Nah, kecepatan akhir bola menggelinding. Pas ini, V. Ya, sudah muncul. Sudah muncul yang ditanya. Sekarang kita lihat, jawaban ini sah nggak? Gitu. V nggak ada masalah ya. V ini bisa sudah diketahui. Jadi Anda jangan khawatir dengan V, karena V sudah kita hitung. V itu kan ini. Ya, harusnya kita kasih nomor. V itu ini, jadi nggak ada masalah. Sudah kita hitung di pertanyaan B. Ini juga cos theta nggak ada masalah, sudah kita hitung. Gitu. H diketahui, G diketahui. Sin kuadrat theta, ya, udah anggap aja bisa diketahui. Pokoknya kalau theta diketahui. Nah, mu-nya belum. Jadi ini sebetulnya masih mengandung dua variabel. Ya, ada V, ada V besar. Ya. V besar itu kecepatan akhir. Ada V, ada mu. Jadi dua variabel. Nggak bisa Anda jawab seperti ini. Masih kurang. Berarti kurang satu persamaan lagi. Ya, kurang satu persamaan lagi. Ya, yang harus mengandung V dan mu. Kan gitu. Nah, Anda tahu di sini ada rotasi. Tadi Anda tahu kan ada rotasi. Ada rotasi ini, ada rotasi. Berubah ini. Sebelum saat kontak masih omega. Begitu dia selesai kontak, menggelinding, do. Jadi terjadi perubahan kecepatan sudut. Ya, jadi Anda lihat terjadi, gitu, terjadi saat kontak gitu ya, saat kontak yang singkat, ya, saat kontak yang singkat tadi, yang mungkin tidak kita lihat, terjadi perubahan kecepatan sudut. Tadi terjadi kecepatan linear, sekarang kecepatan sudut. Dari omega, dan omeganya itu tahu kita, sudah kita hitung omega ya. Omega sudah bisa dihitung nih omega nih. Ya, omega ada. Omega, istilah kita omega awal sama dengan omega ke omega akhir. Omega akhir itu do. Tapi Anda nggak usah khawatir dengan do. Karena do ini nanti bisa dinyatakan dalam omega awal, V-nya. Kan kecepatan akhir V kan. Jadi do ini bisa kita nyatakan dalam V. Jadi nggak usah khawatir, V per R. Jadi dia bukan variabel baru, karena bisa dinyatakan dalam V. Dan jadi nggak usah khawatir. Nah, apa yang menyebabkan perubahan kecepatan sudut? Nah, Anda tadi udah lihat kan? Kalau impuls, ya, impuls linear itu horizontal atau vertikal terserah. Pokoknya dalam arah lurus, itu sama dengan perubahan momentum linear. Nah, tentu di sini impuls sudut dong, ya. Pasti impuls rotasi, ya. Impuls rotasi atau impuls sudut akan menyebabkan perubahan momentum sudut atau momentum rotasi. Momentum rotasi. Begini. Impuls rotasi itu apa? Impuls linear apa rumusnya? Impuls linear tadi, integral F dt. Gitu. Kalau rotasi ya torsi. Ya kan? Analogi kan? Gaya jadi torsi. Gitu. Momentum sudut. Tadi kita buat M kali V kan? Ya dmv lah. Ya. Momentum sudut masanya momen inersia.
Kecepatannya kecepatan sudut I omega. Ya, jadi ini akan sama dengan integral dI omega. Nah, begitu kan? Jadi ini adalah kecepatan sudut. Momentum sudut, sorry. Ini adalah momentum sudut. Momentum rotasi. Ini. Kalau Anda lupa, analogikan aja. Momentum linear M kali V. Momentum sudut ya M itu momen inersia. V itu omega. Selesai. Oke? Nah, sekarang torsinya. Dari mana torsi? Dari gaya gesek. Torsi itu kan terhadap poros ini. Nah, kalau ini poros ini kita sebut O. Maka torsi asalnya dari F. F itu min kan? Gaya min. Jadi min F. Torsi itu. Min F kali ini lengannya. Anda sudah tahu kalau torsi ya. Lengannya ini apa? R. Jadi min F kali R. DT. Nah, begini aja lah. Nah, ini. Begini. Ini integral D. Momen inersia tetap ya. Momen inersia tetap bisa keluar. Anda sudah tahu momen inersia bola pejal adalah 2/5 mr kuadrat. Jadi dia bisa keluar. Integral D omega. Nah, ini omega awal. Ya, omega awal itu ini omega. Nah, ini omega akhir. Tapi Anda nggak usah khawatir omega akhir itu. Do. Nah, ini bisa kita rubah jadi V per R. Jadi nggak usah khawatir. Bukan variabel baru. Oke. Sekarang kita keluarkan. F-nya tentu mu kali N ya. Jadi ini nanti mu kali N. Ya, jadi nanti dikeluarkan aja min mu. Mu kan bilang tetap, R bilang tetap. Integral N diketahui itu. Ini. Jadi biarkan aja. Jadi ini hasilnya adalah min mu R integral NDT. Nah, ini sudah ada ini, nggak usah khawatir. Sama dengan impuls. Momen inersia. Ini momen inersia. 2/5 mr kuadrat. Integral D omega itu kan omega. Ya kan? Dengan batas omega, saya tulis saja do-nya V per R ya. Nah, biar nggak usah pakai do dikira variabel baru nanti. Oke, jadi tinggal dimasukkan. Dimasukkan min mu R, biar enak ya. Integral NDT ini ya. Nah ini, persamaan 5 ya. Persamaan 5. Ini. Nah, saya salin ya. Kali M akar P kuadrat sin kuadrat theta ditambah 2GH. Nah, begini. Nah, begini. Sama dengan 2/5 mr kuadrat. Nah, omeganya ini. V per R kurang omega. V per R kurang omega. Ini. Ya, supaya kita tidak muncul lagi omega, kita bikin aja V per R ini. Ya, omega ini kan V per R. Biar semuanya bahasanya V, di sini kan V. Jadi ini V per R. V kecil ya, bedakan ya. Kalau V besar itu kecepatan di lantai saat menggelinding. Ya, yang ini saat menggelinding. Kalau V kecil ini yang ini. Ya, kecepatan waktu dia turun dari meja. Oke. Dengan demikian dari sini kita bisa dapat mu, ya. Karena tadi kita lihat kita tidak bisa ngitung, ya, karena ada mu kan. Jadi dari sini kita bisa dapat mu. Nah, ya, jadi mu-nya Anda hitung dari sini. Mu adalah kanan bagi kiri kan, kanan bagi kiri. Ini R-nya bisa hilang semua sebetulnya ya. Ini R-nya 1, ini R-nya hilang 1. Nah yang satu lagi hilang dengan ini kan, dua-duanya ada R. Bisa hilang. Sehingga yang kanan ini sisa 2/5 kan. Oke, 5-nya kesinikan. 5 dikesinikan. Berarti ini per 5. Ya, tinggal M. 5M akar ini. P kuadrat sin kuadrat theta ditambah 2GH. Nah, begini. Atasnya ini 2.
2 mm juga bisa dicoret, nggak apa-apa, nanti aja dicoret. 2M kali V besar kurang V kecil. Nah, begini. Oke, jadi M-nya juga bisa dicoret ini. Nah, begini. Ya. Ini persamaan 7, 8. Anggap aja ini persamaan 8. Oke. Sekarang 8 dimasukkan ke 7. Maka hasilnya selesai. Ya. 8 dimasukkan ke 7. 10, 8 dimasukkan ke 7. Nah, jadi V-nya bisa ketemu. V-nya sama dengan mu ya. Mu-nya ini. 2 V besar dikurang V kecil per 5 akar V kuadrat sin kuadrat theta ditambah 2GH. Ini mu. Ini mu ini. Mu. Oke. Akar kali akar ini lagi. Nah, persis akarnya dengan ini. V kuadrat sin kuadrat theta ditambah 2GH. Ditambah V cos theta. Nah, jadi ini bisa dicoret nih. Oke. Sehingga secara singkat ini kita kalikan aja 5 ke sana ya. Jadi 5V, V besar itu yang menggelinding. Ini akan sisa 2, ya saya kalikan aja ya. 2V dikurang 2V. Ini hilang sudah kan. 5-nya sudah, enggak boleh. Kalikan 5 berarti ya. Berarti dikalikan 5 ini. Ya. Ini jadi 5V, ini jadi 2. Ini harus dikalikan 5. Ya. Ditambah 5V cos theta. Nah, begitu. Jadi ini dibawa ke sini. Maka kita dapat 3V sama dengan, ini ada yang salah ini. Tandanya nggak dimasukkan ya. Oh iya, ini ada tanda min. Ini ada min ini. Belum saya masukkan. Ya, min ya. Ya, minnya ini nih ada tanda min. Di sini salah. Jadi hasilnya jadi minus. Ini ada minus. Nah, ini harusnya minus di sini. Nah, minusnya kita masukkan ke sana. Nah, ya kan? Minusnya kalau kita masukkan ke sana nanti ini min. Ini plus. Nah, begini. Ya kan? Ini ada minus. Saya salah di sini tadi. Ini ada minus kan? Minusnya masukkan sini. Jadi ini min V tambah V. Nah, ini baru betul. Ini jadi min 2V. Kalau kita kalikan dengan min 2V, ini plus 2V. Ah, begini. Jadi ini pindah ke sini 7V. Ya, 7V ini V positif. Ya, sudah betul. V-nya dikeluarkan. Ya. Jadi 2 ditambah 5 cos theta kali V. Nah, sudah ketemu. Ya. Jadi V-nya sama dengan 2 tambah 5 cos theta. Gitu. V per 7. Ya, sepertujuh aja lah di sini. Nah, begini biar. Nah, begini. Sudah ketemu ini, tinggal masukkan nilai cos theta, masukkan nilai V. Ya, dan itu sudah diketahui. Kita jawab dari pertanyaan B. Yang pertanyaan jadi oke, kita masukkan dulu ya. Sepertujuh kurung 2 ditambah 5 kali cos theta. Ini cos theta. Ya. Nih, yang nomor 3. Ya, jadi cos theta itu di nomor 3. Bersama nomor 3. V-nya nanti, ini susahnya kali ini. V-nya nanti di nggak dikasih nomor lagi. Udah dikasih gini aja. Nah, V-nya nanti lihat ini. Nah, oke. Ya, jadi seperti kita lihat cos theta ini diambil dari 3. Yang 3 ini. Ya, di cos theta ini akan kita ganti 10 per 17 ditambah 7 per 17 V0 kuadrat per GR. V-nya kita ganti dengan ini. Akar RG, ya jadi kali akar 10 per 17 ditambah 7 per 17 V0 kuadrat per GR. Nah, seperti ini. Ya. Jadi Anda perhatikan, ini yang nomor, ini adalah cosinus theta. Ini yang nomor 3 ini. Ini cos theta. Ya. Kemudian yang ini, itu adalah V. Seperti ini.
Ya, dan jawabannya sudah selesai sebetulnya. Hanya supaya bagus, akar GR ini biasanya ditaruh di depan. Nah, seperti ini. Ya. Jadi 1/7 akar GR-nya di depan. Kalikan ini, akar ini. Selesai. Inilah kecepatan bola menggelinding di atas lantai. Ya. Jadi inilah kecepatan bola menggelinding di atas lantai. Jadi dia menggelinding di atas lantai tadi. Ya. Ini. Nah, ya. Dia menggelinding di atas lantai. Jadi di sini dia kontak sebentar, kemudian langsung menggelinding. Ya, gitu. Kira-kira seperti itu ya. Ya, pertanyaan C kan. Kalau Anda lihat pertanyaan C ini. Jadi selesai pertanyaan C. Nah ini V. Ya. Kemudian mungkin kita jawab pertanyaan D saja ya, supaya waktunya nggak panjang. Yang E itu dipikirkan sendiri, pakai impuls juga. Ya. Nilai minimum dan maksimum kecepatan awal bola V0. Jadi V0 minimum itu berapa? V0 maksimum itu berapa? Agar kejadian di atas terjadi. Agar kejadian di atas terjadi. Ya. Anda lihat aja rumus ini. Ini kan? Ya. Jadi kalau Anda perhatikan kalau V0-nya 0 pun bisa. Ini kan ada hasilnya. Ya. V0-nya 0 bisa. V0-nya 0 bisa. V0 paling minimum itu kan 0. Jadi V0 minimumnya 0. Gitu. Bisa. Nah, kalau V0 minimumnya 0, Anda masukkan ke bintang. Anda akan dapatkan kecepatan menggelinding. Itu tinggal ganti V0-nya 0. Jadi ini nggak ada ini. Jadi ini akan sama dengan 1/7 akar GR ya kurung 2 ditambah pi 10/17 saja. Nah, ini 0 kan? Akar 10/17 ini 0. Begini aja. Begini. Ini kecepatannya. Jadi V0 minimum boleh 0. Nah, sekarang bagaimana dengan V0 maksimum? Ini. Nah, kalau V0 maksimum itu kejadiannya seperti ini. Ya. V0 maksimum itu kejadiannya seperti ini. Nah, saking cepatnya, ini kan sebetulnya melengkung kan ujungnya, ya, ya. Saking cepatnya dia meninggalkan bidangnya di sini. Nah, jadi dia nggak sempat ke sini. Kalau V00 apa? V00 itu seakan-akan Anda taruh, kalau ini ya, V0 minimum. Anda taruh di sini terus Anda kasih gangguan aja sedikit. Ya, jadi V00 ini hanya sama dengan bola, ditaruh aja di dekat ujung ya, ditaruh di dekat ujung, tentu di dekat ujung ya, di dekat ujung meja. Kasih gangguan sedikit, sehingga boleh dianggap kita kasih kecepatan 0. Ya, kasih gangguan sedikit aja. Supaya dia turun sendiri. Ya, pasti akan turun sendiri kan. Nah, itu yang V0 minimum. Nah, kecepatan menggelindingnya seperti ini. Nah, kalau maksimum dia saking cepatnya, ya, saking cepatnya di sini dia meninggalkannya di sini, bukan di sini. Ya, meninggalkannya di sini, bukan di situ. Ya, meninggalkannya persis di masih bagian yang rata. Jadi kalau Anda lihat ini arah vertikal, tetanya 0 derajat. Ya, jadi bukan yang ini kan. Kalau sudah di sini kan kalau di sini tetanya 0. Nah, kalau di sini baru ada teta. Jadi Anda masukkan aja tetanya 0. Anda masukkan tetanya 0 di persamaan. Ini Anda masukkan di sini. Ini kan ada persamaan 3. Cos theta sama dengan 10/17 ditambah 7/17 V0 kuadrat per GR. Gitu ya. Nah, tetanya Anda masukkan 0. Ya, tetanya 0 derajat. Jadi ini cosinus 0. Cosinus 0 itu 1. Jadi 1 sama dengan 10/17 ditambah 7/17. Nah, ini V0 maksimum ini. Ya, kuadrat per GL. Gitu. Ini pindah ke sini. 1 kurang 10/17, 7/17. Sama dengan 7/17 V0 maksimum. Kuadrat per GL. Nah, ini bisa dicoret ini. Ini sisa 1. Jadi V0 maksimum kuadrat sama dengan GR. Atau dengan kata lain, V0 maksimum sama dengan akar GR.
Nah, ini. Ya. Jadi kalau Anda mau berhasil supaya dia agak sedikit turun di sini, ya fenolnya harus lebih kecil dari fenol maksimum. Ya. Jadi fenolnya harus lebih kecil dari akar GR. Nah, itu baru berhasil. Ya. Baru Anda berhasil, ya. Fenolnya sama dengan lebih kecil dari akar GR. Ya. Jadi kalau lebih kecil akar GR, dia akan tetap akan meninggalkan sedikit di bagian lengkung ini. Ya. Itu. Jadi fenol maksimumnya itu akar GR. Tidak boleh melampaui akar GR. Kalau melampaui akar GR, dia akan terbang. Dia nggak akan ke sini, terbang dia. Ya, terbang. Jadi dia tidak akan menuruni tepi meja ini. Ya, dia akan terbang sehingga jadi gerak parabola biasa. Ya, tidak ada komponen Y. Ya kan? Tidak ada, ya komponen Y awalnya 0. Fenol Y-nya 0. Jadi harus fenol maksimumnya akar GR. Ya, saya rasa saya jawab sampai jawaban pertanyaan D saja. Silakan Anda jawab sendiri yang E. Ya, itu waktu kontak. Jadi yang E itu nanti akan menggunakan waktu kontak ya. Jadi Anda akan bikin impuls ya. Itu sama dengan jadi kira-kira seperti ini yang E. Ya, saya tidak akan kerjakan, Anda kerjakan sendiri. Impuls itu adalah integral F maksimum dt karena dibilang waktu kontak jadi jika lantai akan mengalami kerusakan. Jadi rusak lantainya. Kalau resultan gaya diterima lantai melebihi suatu gaya maksimum F maksimum. Jadi impuls maksimum ya ini. Seperti ini. Gitu. Kemudian impulsnya Anda dapat tadi sudah. Ya, impuls itu yang integral. Ini kan sumbu Y kan. Maksudnya sumbu Y kan. Gaya ini pada sumbu Y yang rusak. Ya, bukan yang maksudnya beban. Nah, impuls ini tadi Anda udah dapat di integral NDT. Ya, yang ini. Integral NDT mana tadi? Nah, ini. Integral NDT. Integral NDT. Terus tapi Anda sudah dapat tadi integral NDT, Anda masukkan nilainya. Ya. Anda masukkan nilainya. Integral NDT itu kalau Anda masukkan nilainya, ada nggak yang ini? Ya. Impuls. Nah ini dia. Integral NDT ini. Ini di mana ini? Jadi sudah kita masukkan ini hasilnya. Ini kan integral NDT. Persamaan 5. Oh sorry. Mana persamaan 5? Ini susah. Ah ini. Ah ini. Ah ini. Inilah impuls ini. Ini sudah dapat. Jadi integral F maksimum dt itu akan sama dengan ini. M akar V kuadrat sin kuadrat theta ditambah 2GH. Nah itu. Ya. Itu. Nah ini kan integralnya yang dianggap F maksimum ini kan bilangan tetap. Jadi ini tinggal F maksimum. Ya. dt maksudnya mulai dari 0 sampai waktu kontak. Gitu. Waktu kontak ini taruhlah delta T. Ya, jadi F maksimum kali delta T. Ini yang ditanyakan. Sama dengan M akar V kuadrat sin kuadrat theta tambah 2GH. Maka Anda akan dapat delta theta adalah M per F maksimum akar ini. V kuadrat sin kuadrat theta tambah 2GH. Nah ini. Ini rumus umumnya. Terus Anda disuruh masukkan ya. Hitung aja sendiri. Anda disuruh hitung apa? Di E ini. Mana tadi pertanyaan E? Sorry ya, sebentar ya. Nah ini pertanyaan E. Waktu kontak, ini ya rumus umumnya. Tersingkat antara bola dan lantai sebelum bola akhirnya menggelinding tanpa slip. Untuk kedua kasus nilai ekstrim fenol. Jadi yang pertama nilai ekstrim fenol. Nilai ekstrim fenol. Jadi V-nya Anda cari. Tadi sudah ketemu ya. Yang fenol sudah ketemu saya tadi. Kalau V-nya saya masukkan 0, ketemu V sebesar berapa ya? Ini susahnya kalau gini. Nah ini. Tadi kita udah ketemu tuh. Kalau V0-nya 0, itu V0 minus ini V-nya Anda cari berapa? V-nya rumusnya mana tadi V-nya? Ini kan V ini ada rumusnya tadi sudah dapat ya. Bentar ya. V
Nah ini. V akar RG 10/17 tambah 70. Nah, Anda masukkan V0-nya 0. Kalau yang minimum kan V0-nya 0. Ya. Ini V-nya aja. Udah itu tinggal dimasukkan ya. Selesai. Jadi Anda tinggal masukkan ini. V kuadrat. Nah, untuk yang minimum itu tetanya V0-nya 0. Yang minimum kan V0-nya 0. Jadi ini V kuadrat sama dengan RG kali 10/17. Udah ini aja. Ini enggak. Jadi Anda masukkan V kuadrat ini dengan ini. Nah, dapat hasilnya. Nah, untuk yang satu lagi, yang V maksimum, tadi sudah Anda hitung lagi. Ya, tapi yang pakai cos tadi. Nah ini, V0 maksimumnya udah ketemu nih. GR. Nah, kalau yang maksimum Anda ganti ini GR. Selesai. Itulah waktu kontaknya. Ya, silakan Anda kerjakan sendiri di rumah supaya waktu kita tidak terlalu panjang. Terima kasih Anda telah berkunjung ke video pembelajaran kami. Jika Anda merasa ada manfaatnya, silakan di-subscribe, like, kalau perlu diberi komentar, supaya Anda tidak tertinggal dengan materi-materi kami, dan juga untuk memberi semangat kepada kami tentunya, tim kami, supaya terus menghasilkan video-video pembelajaran yang bisa membantu para siswa seluruh Indonesia untuk mempelajari konsep-konsep dasar. Sekali lagi konsep dasar, karena saya bukan pelatih, hanya memberi konsep-konsep dasar, supaya Anda menjadi tentu lebih hebat dari saya, dan suatu waktu mungkin Anda bisa menjadi peneliti sains, sehingga bangsa kita akan melahirkan banyak ilmuwan-ilmuwan sains, karena hanya dengan penguasaan sains, khususnya di abad-abad yang makin menuntut kecerdasan ini, kita bisa berdiri sejajar dengan bangsa lain. Terima kasih, tetap semangat belajar mandiri di rumah, fokus pada tujuan Anda, sukses selalu bersama Anda. Bersama saya, Martin Kaniman.